Penipuan bisnis berkedok agama. Ya, beragama harus fanatik. Betul. Pengurus masjid itu godaan terbesarnya adalah uang infak. Masih bersama dengan saya Yoksi. Saya Andra. Nah, jangan lupa juga untuk mendukung channel kita dengan cara Klik subscribe, like, komen, dan share di teman-teman terdekat Anda, keluarga Anda, biar menambah wawasan dan mencerdaskan juga tentunya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya, teng teng menunggu ya, atau biasanya biar tahu informasi kita terbaru. Oke, langsung aja iki Mas Andra. Pembahasan saya hari ini ya kaya sing pas awal mau ada sadurunge arep di shoot ya toh, tentang iki Mas. Apa iki? Penipuan bisnis berkedok agama. Ya, Dari situ ya toh kita memilah-milah ya ternyata kok iso buat go diperbincangkan pada hari ini ya toh Mas Chandra. Nah, kuwi Mas, kasus penipuan kaya MLM umroh apa haji ngono menurutmu piye Mas? Kan itu ya juga kadang mengatasnamakan dengan berkedok agama seperti itu Mas Chandra. Dulu itu ya. Iya, itu dulu itu kita harus mengulas masa lalu juga kan. Ya, masa lalu ini enak untuk dibahas ya, lah. Ya, Kemarin, apa aja ya. kemarin. Jadi kayak saya itu sekarang agama itu sensitif. Sensitif sekali Sensitif memang sekali. ya. Di Indonesia apalagi agama sensitif. Padahal kita republik ya, demokrasi, bebas berpendapat. Tapi kalau masalah agama di Indonesia adalah itu orang negara yang paling sensitif untuk mengatasnamakan agama. Juga negara yang lumayan fanatik. Dan Tapi memang mayoritas Islam juga ya, memang kita harus beragama harus fanatik. Betul. Orang beragama itu harus fanatik. Tapi kita juga harus tahu masalah sumber-sumbernya. Nah, sekarang apa-apa kalau ya karena orang Indonesia itu sangat fanatiknya dengan agama, para apa ya pembuka bisnis yang baik maupun yang tidak baik itu apa jadinya wah ini sasaran empuk gitu loh. Misal nih seperti ini kita pakai kaos atau distro muslim ya mengatasnamakan agama yang pemberita aslinya juga dia bagus untuk memberi kita tahu oh ini ada namanya ini khalifah ini dan sebagainya. Ada juga yang bodong ini tukang bos juga ada, mungkin juga ada yang misalnya umroh cuma misalnya 10 juta dia bawa rata-rata tahu-tahu sebenarnya ambruk dihapusi jadi yang tahun pertama aja berangkat, tahun yang kedua enggak berangkat, banyak. Jadi kita juga harus tahu, kita ya gitu loh, jangan bodoh-bodoh banget. Maksudnya bodoh-bodoh banget tuh kita harus misalnya gini, kita umroh nih ya wis cedak-cedak wae. Misalnya kowe piye iki didelok apik ora dan lain sebagainya. Enggak cuma itu toh. Ya harus memilih endi sing ketok. Ya. Atau Mas. Sekarang cuma nang nggone si Ustadz iki terus iku kabeh. padahal Ustadz itu cuma endorse. Bisa juga endorse, maksudnya endorse meng iklane model iklannya Ustadz ini karena berbasis agama. Juga banyak juga ditemui itu misal ini bantuan kita harus tahu ini dari apa badan hukumnya jelas atau enggak. Jangan kita sebar, kita misalnya kita donasi ya kumpul 1 miliar cuma ya didonasikan 100 juta 900-nya dilulap dewe ya itu juga harusnya para pengumpul donasi yang atau misalnya ada agama nih itu juga harus memberitahu transparan ini untuk sekian misal Tadi terinci. misal transparansi terus nanti ada ini ternyata ada ternyata lebih 10 juta tapi 10 jutanya untuk tenaga kita nggak apa-apa. Mereka juga orang yang sudah berulang iya betul Mas. Nah kebanyakan mereka itu malu menyebutkan itu
mereka tuh malu tuh misalnya dikira orang lillah karena Allah. Bukan itu. Allah tuh sudah udah tahu niatmu pertama. Tapi ini mungkin bonusnya juga di duniawinya. Di dunia tuh kan misalnya bonusnya misalnya gaji. Kalau kerja karena ibadah. Aku niat kerja golek nafkah bojoku. Ya tak? Nah, bonusnya apa? Kowe oleh gaji. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak juga yang misalnya donasi nih, misal dikumpulkan misalnya ini untuk bantuan ke sini, terus ini di suatu organisasi ya, 1 miliar, tapi dikasih sana neng 100 mereka tidak mau transparansi ini untuk ini terus nanti jatuhnya misalnya ini ada kembalian 10 juta atau 20 juta ini untuk relawan kami. Itu juga nggak apa-apa, Bu. Harusnya dibilang ke ngono ya malah. Karena ya relawan juga butuh makan, butuh tenaga. Dia juga menghidupi anak istrinya di rumah. Nah, dikasih nggak apa-apa. Itu teman-teman. Jadi harus bisa memilih lah sing ketoke apik itu ya belum tentu apik juga, tapi harus dengan kuwi lah mikire jenengan. Wah, iki tenanan iki ndobos iki kan kelihatan nanti. Nah, terus iki Mas, masalah kayak bantuan tadi iki Mas. Korupsi dana zakat lah, terus kuwi Mas. Kuwi gimana lagi itu kayak gitu Mas Chandra? Begini. Ini saya ngasih contoh. Tapi ini tidak kan ya. Siap. Ketika kita pengurus masjid, ini hanya ibaratnya saya ya, misalnya perumpamaan. Iya. Takmir masjid atau pengurus masjid itu godaan terbesarnya adalah uang infak. Ya toh? Udah ngitung ya. Misalnya oleh 2 juta tak gawe tak cukup 500. Itu godaan terbesarnya. Tapi ketika dia lillah karena Allah dan dia tidak wis lagi duit tak gawe pondok, ya toh? Dia itu nanti mesti mendapatkan rezeki yang lain. Nah, banyak orang ya tergiur karena itu, karena mungkin di Indonesia ini godaan setan yang terbesar adalah uang paling besar, karena uang tuh mau bisa butuhku iki tuh butuh iki memang butuh kan duit yang duit lah, setan tuh sih wis lah cukup sih itu lah, tergantung kita ini bagaimana keimanan kita. Keimanan kita ini bagus ya uang itu tidak diambil kan gitu. Ini memang saya akui godaan terbesar manusia itu ya harta tahta wanita, jelas. Makanya harta yang utama. Jadi wis ibaratnya ya kaya korupsi sing nggo zakat iki kok ngene Mas, godaan itu ya. Dulu ada pejabat-pejabat sing mengatasnamakan agama sedone ya koruptor kan gitu loh. Korupsi ya wis padha wae. Terus nek iki Mas, terakhir kira soal kakak lah Mas, aku rada bingung kok nek mbok jabarke kan saya bingung ya toh. Nah, nek tentang korupsi donasi terus buku-buku agama. Nah, ngono ki kepriye meneh Mas nek tentang piye yo? Koyone iki kaya nggo ngeki buku iki lah ben engko ana sing numbas katakanlah kayak gitu. Kaya iki mau kan wis berkedok kaya distro-distro ini ya sama aja ya tadi ya kayak Mas tadi tetap ya. Tapi kan tetap yo gini, kayak distro muslim ini banyak yang baik, cuma ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ya loh, oknum-oknum yang memanfaatkan itu ya berarti cuma karena umat muslim di Indonesia adalah mungkin fanatik. Mereka para fanatik. Jadi Islam ini tuku. Wah sih, nanti misalnya gini, ini beli ini buku ini 50.000 nanti 10-20.000 buat donasi. Benar Mas, seperti itu sih. Nah, ya kan? Kita kudu ngerti donasinya di mana. Nah, banyak tuh yang pinggir jalan. Nah, sekarang gini, banyak loh orang yang pinggir jalan, toko-toko naik map, masjidnya yang luar kota. Loh, kita nggak tahu masjidnya luar kota. Daripada kita nyumbang situ, ya kita niatnya memang bagus. Tapi nek saya mendingan, ini sumbang nih masjid lihat. Langsung ya. Cedak. Misalnya, ini butuh cat atau pakai cat dong cat. Afdol. Terus karpet atau apa ya yang dibutuhkan lah ya. Ya. Mas. Oke Mas Chandra. Itu ya segitu aja pertanyaanku dari segi tentang
penipuan bisnis-bisnis berkedok agama. Mas Andra matur suwun banget. Ya. Semoga menambah ilmu buat saya dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya banget iki. nah iya hawane cen rada Silir. semriwing ngono to. Ngopi sih lho masalah. Ngosok. Saya tak pamit sekalian. Oke teman-teman, tetap mendukung channel kita ya, di subscribe lah, di komen, like, pokoknya membantulah. Nek sing seneng ya nanti di share ke teman-teman terdekat Anda, keluarga Anda. Pokoknya jangan lupa juga masih ketemu saya terus sama Mas Andra.